ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dan para pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup ini adalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diciptakan memang untuk menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu an yut'imun innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Aku tidak menghendaki rezeki apapun dari mereka. Juga aku tidak menghendaki memberiku makan. Karena sesungguhnya Allah, dialah yang maha memberi rezeki. Yang maha memiliki kekuatan. Lagi maha terpelihara, lagi kekal. Karena itulah hari-hari kehidupan itu pasti akan berlalu. Saat-saat dan kesempatan pasti ada ujungnya, akan tertutup dan terlipat. Tetapi sepanjang seorang dia diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari-hari kehidupan itu terus bergulir. Dan saat-saat datang bersilih ganti. Karena itu ibadah kita, hidup kita, bukanlah untuk bulan Ramadan saja. Tapi kita hidup untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengenal ibadah, ketaatan, semangat di dalam meraih ampunan dan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan cuma di bulan Ramadan. Sebagaimana kita berakhlak dengan akhlak yang mulia, memelihara diri di atas etika-etika yang agung, itu bukan hanya di bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini adalah madrasah, didikan untuk kita semua, agar supaya kita itu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan itu anugerah. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah anugerah, rahmatun muhdah, rahmat yang dihadiahkan untuk seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau Nabi Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk semesta alam. Tapi bersamaan dengan itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah menutup kehidupan nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi bagi siapa yang beribadah kepada Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala maha hidup, maha kekal, dan diibadahi sepanjang hayat dan kesempatan masih berlaku bersama kita. Pada saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal, itu membuat sedih dari para sahabat. Ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu datang, maka beliau diikuti oleh banyak sahabat. Setelah itu beliau berkata dan berucap kalimat yang populer dan menjadi pelajaran besar
untuk umat Islam di masa itu dan di masa setelahnya. Dan ini ada di dalam Sahih Al-Bukhari dari hadits Aisyah radhiyallahu anha. Maka Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu berkata, "Ala innahu man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut." Ketahuilah siapa yang memang beribadah kepada Muhammad, beribadah karena Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad telah meninggal. Tapi siapa yang beribadah kepada Allah, Allah itu maha hidup dan tidak akan mati. Kemudian beliau membacakan dua ayat. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Engkau Nabi Muhammad akan meninggal sebagaimana kalian semuanya akan meninggal. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Afa imma aw qutila qalabtum ala aqabikum wa may yanqalibu ala aqibaihi falan yadurra Allah syai'a wa sayajzillahu asy-syakirin." Nabi Muhammad itu hanyalah seorang rasul, sama dengan rasul-rasul yang telah berlalu. Apakah kalau beliau meninggal atau terbunuh, maka kalian mundur ke belakang kalian? Siapa yang membelakangi dari agama, maka dia tidak membahayakan kecuali dirinya sendiri. Dan siapa yang tetap istiqamah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi balasan yang terbaik terhadap orang-orang yang bersyukur. Ramadan akan berlalu dan pasti berlalu. Itu ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tapi hidup ini sepanjang masih dicatatkan untuk kita, kewajiban dan takdir Allah juga berlaku terhadap kita. Selama kita masih diteduhi di bawah langit Allah Subhanahu wa taala, masih memijak bumi Allah Subhanahu wa taala, masih memakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh nikmat itu akan dipertanyakan. Dan ibadah kita akan ada pertanggungjawabannya. Karena itu, jadikanlah akhir Ramadan ini sebagai hari yang terindah di dalam kehidupan. Dengannya kita bisa merangkum seluruh kebaikan-kebaikan yang telah kita bangun, kita rintis, dan kita tata dengan sangat baiknya dari awal Ramadan. Dan jadikanlah seluruh kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan ini bagaikan mahligai yang kita selalu bernaung di bawahnya, berhias dengannya, dan mewarnai dari kehidupan kita. Hiduplah untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena siapa yang hidup untuk Allah, dia akan mengenal ibadah di setiap keadaan. Selalu syukuri dari nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaknya selalu kita ingat bahwa dunia ini adalah tempat perpisahan. Apapun yang ada di tangan kita, kita akan berpisah darinya. Dan yang kekal itu adalah kehidupan akhirat. Wa ma utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya wa ma indallahi khairu wa abqa afala ta'qilun. Apapun yang diberi dari kalian kepada kalian, itu adalah perhiasan dunia dan gemerlapnya. Dan apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik dan lebih kekal. Tidakkah kalian berakal? Tidakkah kalian berfikir? Ini renungan-renungan mendalam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh ketaatan kita di bulan Ramadan ini. Selalu mengulangi Ramadan ini terhadap kita semua
di tahun-tahun mendatang dan memberi kepada kita semua umur-umur yang panjang sehingga bisa menikmati dari ibadah-ibadah yang Allah Subhanahu wa taala berikan, anugerah yang Allah berikan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita di bulan ini sebagai hamba-hambanya yang telah mendapatkan rahmat dan pengampunannya, bukan orang-orang yang diharamkan dari rahmat dan pengampunan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai orang yang telah diterima puasanya, sholatnya, dan ibadahnya, sebagaimana diampuni dari kekeliruannya, ketergelincirannya, dan dosa-dosanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mempertemukan kita semua di atas kebaikan di dunia dan di akhirat, dan mengumpulkan kita semua kelak di kemudian hari tatkala kita kembali kepadanya di surga Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kemuliaan. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih, wallahu taala alam.